Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya kita bisa terus-menerus untuk melakukan sholat berjamaah di Masjid Nurul Huda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menetapkan keimanan, keislaman, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemampuan untuk bisa kita melaksanakan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Baiklah Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bertabaruk membaca suratul Fatihah dengan harapan yang pertama kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, sehat walafiat jasmani rohani kita untuk selalu beribadah kepada Allah, mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, kita doakan kepada saudara-saudara kita, teman sejawat kita, tetangga kita yang dalam keadaan sakit, berbaring di rumah atau berbaring di rumah sakit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesembuhan dan bisa untuk melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya, anak-anak dan cucu kita menjadi anak-anak cucu yang soleh-solehah, berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulnya, dan berbakti kepada kedua orang tuanya, dan kelak menjadi anak-anak yang bermanfaat, berguna bagi nusa, agama, dan bangsa. Bagi saudara-saudara kita yang mempunyai suatu hajat, semoga Allah SWT realisasikan hajatnya dengan sesuai dengan keinginannya, dan tentunya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala dini yang melikul niatin salihah wa ila diratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyulillahi lahu al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-babu tsaminu fil masajid. Bab ke-8 tentang masjid-masjid atau masjid Allah. Di dalamnya ada tiga fasal atau tiga bagian. Al-faslul awwalu fi fadlil masajidi was-sa'yi ilaiha. Pasal pertama tentang keutamaan pergi ke masjid, keutamaan masjid dan pergi kepadanya atau berjalan menuju ke masjid. Pada waktu yang lalu saya sudah membahas satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang atau sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, beriman kepada hari akhir dan mendirikan sholat serta menunaikan zakat dan tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga atau senantiasa insyaallah mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau menurut surat At-Taubah 18 ini, yang pantas, yang layak untuk memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Sedangkan orang kafir, orang musyrik tidak pantas, tidak layak untuk memakmurkan masjid, karena mereka sudah melakukan suatu tindakan, yaitu
menentang Allah dan menyekutukan Allah, maka mereka tidak pantas untuk memakmurkan masjid Allah, karena mereka sudah ditetapkan oleh Allah akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada berapa golongan nih? Satu, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Nah, ini selalu yang diawali dengan beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi iman, Islam, ihsan juga, diantaranya ihsan juga ya. Ya, ini sebagai parameter ukuran. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir itu yang pantas dan layak memakmurkan masjid. Bagaimana dengan orang-orang misalnya orang yang ikut membangun menjadi insinyur, kontraktor atau orang di luar agama kita memberikan sumbangan mendirikan masjid. Kadang-kadang itu ada tuh sebuah perusahaan boleh, kalau sekedar itu saja boleh ikut membangun misalnya. Kan bisa saja misalnya ada orang di luar agama kita atau non muslim yang dia kemudian berwasiat kepada anaknya untuk supaya bangun masjid misalnya, ada, terima saja, itu boleh kalau untuk itu. Tapi apa dia termasuk dalam memakmurkan masjid? Ya, kalau di sini kan ya beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia beriman sama Allah. Kalau dia nggak beriman atau dia beriman kepada Allah tetapi menyekutukannya, misalnya, itu tidak termasuk. Artinya yang jelas di sini tegas ya. Wa aqamas shalah. Lalu kemudian yang di sini baru amal ya. Artinya iman, Islam. Islam dan rukun Islam itu kan berarti amal ketentuan yang ditentukan oleh Allah yang harus dilakukan oleh orang Islam. Orang Islam ya harus mendirikan sholat. Orang Islam juga harus menunaikan zakat. Nah, di sini ada ini ya, tidak hanya sekedar dimensi hanya ke Allah saja gitu. Kalau sholat itu kan terkait dengan masalah ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi disertakan di sini selain itu selalu beruntun ya, ayat firman Allah itu wa ataz zakat. Dia harus menunaikan zakat juga. Berarti ada dimensi sosial hablum minan nasnya. Jadi nggak boleh itu misalnya sholatnya rajin tapi nggak pernah sedekah, sholatnya rajin tapi bayar zakat masih belum gitu, atau masih tidak jujur di dalam misalnya menghitung-hitung hartanya untuk dikeluarkan zakatnya. Dan zakat ini ya pemberian sebagian harta yang bersifat wajib zakat, karena tujuannya ada, yaitu tujuannya untuk membersihkan harta itu sendiri dan juga membersihkan orangnya juga dari sifat kikirnya, dari sifat mencintai harta yang sangat. Jadi dibersihkan dari sifat itu. Ya, di samping itu juga hartanya juga kan, ya, zakat itu. Jadi zakat itu kan membersihkan. Zakat di sini ada dua ya. Ada zakat fitrah, ada zakat mal atau zakat harta. Nah, kalau zakat fitrah itu sudah pasti kita tiap tahun menunaikannya setelah akhir Ramadan atau sebelum Ramadan, atau maksudnya pas masuk Ramadan sudah dibolehkan untuk membayar zakat. Ya. Waktu bayar zakat fitrah itu kan kalau dibagi secara hukum waktunya gitu. Itu kan ada hukum yang bersifat boleh, mubah, yaitu dimulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan.
Nanti ada waktu wajib, yaitu waktu akhir Ramadan saat matahari sudah tenggelam, waktu maghrib sampai menjelang sholat subuh, itu waktu wajib. Nah, ada waktu sunnah, yaitu waktu setelah sholat subuh sampai menjelang sholat Idul Fitri, itu hukumnya sunnah. Itu yang terbaik, itu yang terbaik menurut para ulama. Yang membayar zakat pada saat setelah sholat subuh menjelang sholat id, itu terbaik. Cuma kadang-kadang susah mencarinya kalau pada saat itu. Mungkin sebenarnya ada sih ya, biasanya berdiri di pinggir-pinggir kalau lagi sholat id gitu. Tapi kan khawatir lupa. Nah, nanti ada waktu makruh. Waktu makruh itu setelah sholat Idul Fitri sebelum matahari tenggelam, tanggal 1 Syawal atau sebelum maghrib, itu waktu makruh. Tapi nanti ada waktu haram, yaitu waktu setelah sholat maghrib tanggal 1 Syawal masuk, yaitu udah waktu haram. Artinya sedekah zakat yang diberikannya itu menjadi sedekah biasa, berarti dia belum menunaikan zakat. Ya. Nanti ada zakat mal. Zakat mal itu banyak macamnya ya kan. Ada zakat mal itu dibagi-bagi ya. Ada zakat emas atau dahab, ada zakat perak, ada zakat harta emas ya, berupa harta emas, harta perak, ada zakat berupa an'am ya, binatang ternak. Kalau kita punya peternakan sapi, peternakan kambing, nah itu kan ada ketentuannya juga. Ada zakat apalagi ma'adin, zakat harta tambang. Nah itu pemerintah kira-kira sudah bayar zakat belum itu Mas? Insya Allah udah kali ya. Kayak di Pertamina. Di Pertamina itu kan tempat uang gitu, ngalir di situ, dan tempat orang baik masuk situ jadi kurang baik. Kalau dilihat ya katanya Mahfud MP ngomongnya begitu ya. Biasanya katanya kalau di Pertamina itu kan banyak uang di situ ya, itu harus juga dizakatin. Nah, insya Allah mungkin pemerintah sudah mengeluarkan zakatnya mungkin. Ada zakat apa lagi? Perdagangan ya, ada zakat perdagangan kalau kita berdagang. Ada juga zakat apa ya, kalau yang sekarang itu profesi pertanian ya, zakat ziroah ya, pertanian. Kalau pertanian itu kan atu haqqahu yauma hasadi. Biasanya kalau pertanian itu pas lagi panen baru dikeluarkan zakatnya. Ya kan ada ketentuannya itu semua. Ada zakat profesi. Nah, sekarang sudah mulai itu masuk ke zakat profesi, yaitu sudah ijtihad ya, dari ulama-ulama kontemporer ya, kalau seperti kayak Yusuf Qaradawi dan sebagainya, itu ada zakat profesi ya, dari dia kerja ya, boleh dia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% ya. Tapi ada juga yang kemudian berpendapat tidak melihat, dia disamakan dengan zakat ziroah atau pertanian, zakat profesi, yaitu diberikannya pada saat panen. Yang kalau zakat profesi diberikannya pada saat terima gaji gitu. Jadi tapi tidak ditentukan adanya nisab dan haul gitu. Ya kan nggak perlu haul kan. Kalau zakat pertanian nggak ada haul, begitu panen baru kan. Nah, tapi tetap ada ketentuan nisab ada ya, nisabnya ada. Nah, nisabnya itu kalau dilihat kalau disamakan dengan zakat pertanian, bisa emang dikiaskan ya, dianalogikan ke zakat pertanian. Berapa itu kalau seandainya itu patokannya nisabnya berapa? 625 kilogram ya. 625 kilogram kalau nggak salah. Itu belum sampai 1 ton. Bukan 600.
Pokoknya 600 atau 400. 600 itu kalau basah. Kalau nggak salah 600 itu. Ya 600 kilogram. Kalau yang lainnya juga ada. Kalau kering berapa kilogram gitu. Berapa saya lupa itu ada itu hitungannya. Kalau di itu pasti bisa itu. Kalau disamakan dengan pertanian, maka ya dikeluarkannya pada saat panennya kapan? Ya panen terima gaji. Dihitung dengan hitungan zakat pertanian juga. Gitu. 2,5%. Tapi itunya mengeluarkannya. Ya, kalau zakat pertanian kan 5% sama 10%. Kalau 5% itu kalau tanpa irigasi, ya kan? 5% kalau pakai irigasi, pakai usaha, pakai biaya. Tetapi kalau enggak pakai irigasi atau biaya, air dan sebagainya itu 10%. Berarti bukan 2,5% kalau dianalogikan ke pertanian, berarti 5% atau 10%. Tapi rata-rata kalau zakat mesin profesi pasti lebih, nggak mungkin 2,5% gitu. Kalau gajinya itu kadang-kadang misalnya berapa? Misalnya 4 juta, yang dikeluarkan 5%. 5% dari 4 juta berapa? Berarti 5 per ya dikaliin aja. Berapa? 20.000 berarti sedikit ya? Sedikit, iya. Tapi kan rata-rata tidak segitu. Biasanya 100.000 gitu. Zakat pada lebihnya menjadi infak. Ya, lebihnya menjadi sedekah gitu. Ya. Nah, itu boleh. Jadi ada juga yang diikutkan juga, misalnya dihitung per tahun. Ada juga. Jadi ini kan dianalogikan ke pertanian, tapi dihitungnya per tahun. Katakan 20.000 kali 12. Jadi berapa tuh kalau 600 ya? Kan 20.000 kali 12. 2 kali 12, 240.000. Ya Pak ya, 240.000. Kecil sebenarnya ya. Ya kan profesi kalau gajinya segitu. Dan biasanya kalau yang PNS kan sudah dipotong ya Pak ya. Untuk zakat biasanya. Zakat itu sudah ada pemotongan. Baik, kita lanjutkan. Walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Artinya hanya takut kepada Allah. Hanya takut kepada Allah. Ini kan ada yakhsha, ada yakhaf. Khafa yakhaf, khauf itu takut juga. Ya. Kalau yakhsha juga takut juga. Ya. Kalau ada yang mengatakan yakhsha ini takut tetapi dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, takut bukan untuk menghindar, lebih cenderung gitu. Kalau khauf ini takut ya mati untuk melindungi diri dari ancaman luar. Gitu. Makanya ada sholat khauf. Nah, itu ada bukan sholat khosyah, ada tadi sholat khauf. Nah ini lam yakhsha istilahnya ya. Tidak takut hanya kepada Allah. Jadi hanya takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya itu bukan takut karena ancamannya atau sebagainya, tapi takut tapi mencintai Allah gitu. Maksudnya tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasa ulaika yakunu, dan orang-orang yang membangun masjid itu insya Allah senantiasa ini ayam dulu pakai fi'il mudhari. Ya senantiasa akan mendapatkan senantiasa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang nggak pernah ke masjid, waduh gimana? Nggak akan dapatkan petunjuk. Nah, tapi ya jangan sampai ya dipaksa ke masjid. Nah, dipaksa ke masjid apa? Digotong rame-rame. Bahkan melebihi imam lagi. Ya kan? Ke masjid aja susah gitu ya. Akhirnya begitu meninggal kan dipaksa tuh ke masjid. Ya kan? Udah itu di depan imam lagi. Coba bayangkan.
dia udah meninggal maksudnya. ya, ya jangan sampai dipaksa gitu ya. Ke masjid aja susah gitu. Nah, ini untuk memakmurkannya. An Utsman qala, dari Utsman radhiyallahu anhu qala, berkata, sami'tu Rasul, ini asar ya, dari seorang sahabat. Qala, berkata, pada sila dekat penjelasannya, sababu anna Utsman, kenapa Utsman itu berkata di sini tentang masalah masjid ini ya, membangun masjid. Anna Utsman radhiyallahu anhu lamma arada tashyida masjidar Rasul, tashyida masjidir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil hijaratil manqushati wa tabyidihi wa tasqifihi bisaj, ya, terus wa wad'i amdihi minal hijarati sanata thalathina aktsarun nasi minal kalam fadzakara al-hadits. Sebab mengapa Utsman ini menyebutkan hadis ini ya, adalah ketika waktu di zaman Khalifah Utsman ingin merenovasi masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan merenovasi dengan batu-batu yang diukir ya, batu-batu yang diukir, dan kemudian mengecatnya ya, tabyid itu memutihkannya, maksudnya mengecat ya, mengecatnya biar putih, dan kemudian memberikan atap dari kayu saj, semacam kayu jati gitu. Dan meletakkan pondasinya dengan batu-batu di tiang-tiangnya, yaitu sekitar tahun 30 Hijriah. Nah, itu banyak orang-orang kemudian membicarakan tentang itu. Ngapain nih? Kan masjid di zaman Rasulullah sampai di zaman Abu Bakar tidak ada perubahan, masih begitu. Zaman Umar sedikit ada perubahan, ya, ada sedikit perubahan. Nah, ini Utsman pengennya lebih dari itu dibangunnya, maksudnya lebih besar lagi, direnovasi lebih bagus lagi, dan pengen kasih ukiran gitu. Tapi ada perdebatan atau ikhtilaf di para sahabat saat itu. Sami itu Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man bana masjidan, barang siapa yang membangun sebuah masjidan 5 binafsihi, binafsihi itu dengan jiwanya, dengan tenaganya, maksudnya membangun masjid dengan tenaganya, au bimalihi, atau dengan hartanya, au bihima, atau keduanya, baik dengan tenaganya, dengan hartanya juga ikut bangun, au amri, atau dengan menyuruh, ya, menyuruh gitu ya, maksudnya mengatur di situ, au haddin alaihi, atau anjuran-anjurannya, ide-idenya, masukan-masukannya dalam pembangunan masjid, ya, fakulluhum lahu, ya, fakulluhum lahu jazaa'ul bina, maka mereka itu semua mendapatkan pahala, termasuk pahala membangun masjid. Jadi bukan hanya yang tukang-tukang kulinya aja yang memikirkan bagaimana bangunannya yang bagus, ya, kemudian yang merancang arsiteknya itu segala macam semuanya, ya. Terus untuk kebagusan dan sebagainya itu dikatakan di sini termasuk membangun masjid. Ya betagi bihi wajhallah, mereka siapa yang membangun sebuah masjid mengharapkan wajah Allah, pahala dari Allah, ya, ridho dari Allah. 6 ya, pahala dari Allah. Amar lirriyai was-sum'ati fala thawabun lahu. Dan adapun kalau bangun masjid karena riya, karena sum'ah,
supaya diomongin orang, dia hebat, dia bagus, apa dia punya duit banyak, dia sedekahnya di sini, wakafnya di sini, bangun masjid ya. Dia jadi senang kalau didengar gitu, itu sumpah. Ya, biar viral. Kalau sekarang mah biar viral ya, biar ya viral di medsos. Nah, ya bisa juga itu. Hati-hati kayak thread, besok lagi thread, ya. Boleh juga sih, awalnya emang ada rasa itu, tapi kalau setiap hari kayak insya Allah hilang kali ya perasaan untuk menunjukkan bahwa dia itu ke masjid gitu misalnya. Nggak apa-apa kali untuk beri semangat gitu ya. Ayo kita ke masjid yuk, rame-rame, yuk. Boleh juga Pak itu, nggak apa-apa, nggak masalah. Di share gitu tiap harinya, biar kita rame di masjid. Banallahu lahu mithlahu fil jannah, maka Allah akan membangunkan seperti itu di surga. Jadi bangunan seperti masjid itu yang besar dunia segini dapat juga di surga. Wa fi riwayatin baitan fil jannah. Dalam riwayat lain itu kata-kata redaksinya itu tidak mislahu tetapi baitan, rumah, istana, dia juga sebenarnya istana juga ya. Baitan, rumah, ya tempat kediaman fil jannah di surga. Asyru marratin, 10 kali lipat. Berarti rumah gede banget itu di surga. Ya, dapat 10 kali. Fa innal hasanata bi asyri amsalihha. Karena satu kebaikan Allah balas dengan 10 kebaikan di asri amsalihha. Luar biasa Pak ya. Al-Hasan, ada ayatnya ya. Man jaa bil hasanati falahu bi asyru amsalihha. Ya, wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislah. Orang yang berbuat satu kebaikan dibalas oleh Allah 10 kebaikan, 10 kali lipat kebaikan. Orang berbuat jahat, ini orang beriman ya, berbuat jahat ya, Allah berikan sama setimpal dengan jahat itu 1 kali saja, nggak dilipat gandakan oleh Allah. Itu ayat ya Pak. Sebegitu maha rahimnya Allah kepada kita, ya, sayangnya kepada kita. Apalagi kalau udah gak jadi melakukan perbuatan itu gitu ya. Aduh, itu luar biasa. Ya Allah itu maha kasih, masih penyayang pada kita. Baik, kita lanjutkan. Rawahul khamsatu illa Abu Dawud. Ya, diriwayatkan imam yang 5 kecuali Abu Daud. Berarti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Nah, Abu Daud tidak meriwayatkannya. Ani bin Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar, anaknya Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ij'alu fi buyutikum min salatikum. Jadikanlah dari sholat-sholatmu itu di rumah-rumahmu. Ya, ini kan udah pernah juga ya, kita ulang lagi. Ya kan? 8 ada penjelasannya. Ai ba'diha kasunnatil lail. Sebagian dari sholat-sholatmu itu yaitu sholat apa? Sholat-sholat sunnah malam kamu, sholat tahajud. Fa inna sholata barakatun, karena sesungguhnya sholat itu memberikan keberkahan bagi rumah itu. Ya, fal wal baitu biha aula, maka ya yang rumahlah yang lebih layak mendapatkan keberkahan. Dengan kita sholat di dalam rumah, ya maka kita ya terutama sholat-sholat sunnah. Kalau sholat wajibnya mah di masjid. Nah, ini pembahasannya tentang masjid, tetapi tetap saja ada satu isyarat bahwa kita juga harus meramaikan juga di rumah itu, jangan sampai nggak kebagian keberkahan dari masjid itu.
Nanti ada satu hadis lagi yang tentang terkait dengan ini. Ya, nah di sini dikatakan wala tattakhiduha kuburan, jangan kau jadikan rumah-rumahmu itu seperti kuburan. Nah di sini maksudnya kal kuburi mahjuratun min dzikrillah, seperti kuburan yang mahjurah itu ya sepi lah. Mahjurah itu orang pergi jadi sepi, nggak ada orang gitu ya. Pergi hijrah, orang pada pergi dari kuburan, orang pada nggak mau kan kalau lewat kuburan, dia takut gitu ya. Mahjur. Tapi kalau sekarang banyak Pak di tanah kusir, di itu orang malah bikin rumah. Udah semakin ini kasihan kuburannya semakin sempit Pak. Kayak di makam dosen-dosen UIN itu udah banyak rumah, udah pada nggak takut Pak, ya udah bikin rumah di situ udah. Mungkin rumahnya jadi murah di situ. Ada tuh perumahan itu di situ ya. Itu di sampingnya kuburan udah. Mungkin di situ murah kali di kampung hutan itu. Padahal itu kuburan dibikin perumahan. Ya. Mungkin harga tanahnya murah kali bikin kuburan. Mahjuratun dzikrillah, karena ya kuburan itu sepi dari zikir kepada Allah atau ingat kepada Allah ya. Walaupun memang kita disuruh untuk berziarah ke kuburan. Ya, untuk apa? Zikrul maut, mengingat kematian. Itu juga termasuk zikrullah sebenarnya, kematian. Ya. Baik, di sini ada satu penjelasan lagi ya, nanti 10 nih. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah ada hadis juga nih dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajid fit duri wa antunat dofa wa tutoyyaba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menurut Aisyah radhiyallahu anha, dia menerima dari Rasulullah langsung karena dia kan istrinya ya. Ya, Rasulullah memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di tempat daerah-daerah pemukiman, ad-dur, ya, dar itu kan artinya bisa rumah, baik. Dar bisa juga artinya negeri, negara gitu. Dar bisa juga duyur, tempat pemukiman, tempat tinggal orang-orang banyak. Fitur ya 11. Al-amkinatul lati fiha ya durukum liyashala ijtima ya liyashalu ya. Kalau di sini fiha liyashalu ijtima'ukum li ta'atillahi wa madarisatul ilmi, tempat-tempat di tempat pemukiman kamu ya, maksudnya disendirikan masjid di tempat-tempat pemukiman kamu untuk memudahkan kamu melakukan sholat Jumat, kumpul atau bisa jadi ijtima'ikum atau sholat berjamaah di situ untuk ta'atillah, sebagai menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai tempat untuk kajian-kajian ilmu, terutama ilmu-ilmu agama. Tapi ilmu yang lain juga boleh Pak, berbagi ilmu dari teman-teman yang mungkin dari dia backgroundnya sains, insinyur dan sebagainya, berbagi di sini nggak masalah sih sebenarnya. Ya bagaimana cara misalnya boleh juga di arsitek ngasih di sini, sebenarnya harusnya bisa begitu ya. Dia sampaikan juga di sini. Tidak hanya sekedar itu kan, misalnya anak-anak kumpul di sini, diajarkan bagaimana matematika, misalnya les matematika di sini nggak masalah. Yang les matematika, ada les pelajaran-pelajaran anak-anak atau bimbel, nah, bisa juga diadakan bimbel nggak masalah. Cuma jangan ya di sini luar lah, ambil sampingnya mungkin ya bimbel itu. Tapi kalau bukan waktunya sholat sih nggak masalah. Baik, terus selanjutnya wa antunadzafa tunadzafa wa tutayyaba, dan ini pakai fiilnya fiil mudhari tapi majhul, pasif, menunjukkan bahwa sering, artinya dan sering dibersihkan serta sering diberi wangian. Jadi sering dibersihi
Ya, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Nah, sini dikatakan bilafdil majhuli fihima, keduanya dengan lafaz majhul atau pasif. Fayam bagi tatibuha bi bukhurin wa nahwihi wa tanzifuha. Jadi sangat dianjurkan atau disunahkan untuk ya itu tadi diberikan wewangian kayak pedupaan. Kalau yang dulu mah bukhur ya, yang pedupaan asap ya, wangi-wangi itu kalau di sana banyak itu di Mekah jualannya itu banyak itu ya, dulu kirain itu hanya dukun saja yang pakai itu, ternyata tidak, kan tujuannya itu supaya wangi aja. Dulu kita takut kalau ada pedupaan terus ada itu. Saya paling kecil tuh, waktu kecil paling takut kalau ada asap gitu, ngeri untuk apa, bisa menghadirkan setan, menghadirkan jin dan sebagainya dengan pedupaan. Ternyata untuk wangian gitu. Baru tahu itu saya, untuk supaya wangi aja. Nah sekarang kan pasti ada bentuk-bentuk yang lain kayak tidak itu semacam itu, seperti kan semprotan atau setiap waktu yang ya kan ada juga itu yang otomatis ya Pak ya. Hah? Oh masih dipakai Pak? Oh di kampung ya Pak. Kalau di sini udah jarang, tapi ada juga yang pakai Pak. Orang-orang tertentu ya di rumah-rumah yang bagus gitu ya, saya pernah lihat itu, tapi baunya khas, baunya khas bau bukhur. Istri saya pernah beli itu, saya nyalain, baunya itu lain, dan itu bisa ngusir nyamuk Pak. Ini enak itu sebenarnya, asapnya itu bisa ngusir nyamuk. Ya. Kalau yang lain kan gas, harusnya bersifat zat kimia ya, gitu kan. Itu juga bisa ya, untuk itu ya. Baik, selanjutnya atau mungkin ada pertanyaan atau mau menambahkan. Kalau tidak kita lanjutkan aja deh. Ya. Dan juga membersihkannya. Ini luar biasa. Pasti kan sudah kita ya dicarikanlah orang yang bisa standby terus di sini untuk membersihkan, beres-beresin ya kan. Alhamdulillah. Terus bal inaratuha wa farshuha, bahkan pencahayaannya dikasih pencahayaan terus. Orang yang ngasih pencahayaan waktu ngasih bisa pembayaran listrik sebagainya dari sedekah ini terus menerus dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk juga dianggap sebagai ibadah masjid dan juga termasuk membangun masjid juga dia termasuk. Karena kan bangun tidak sekedar bangun doang kan, bangun dilepaskan kan enggak, pasti ya perawatannya yang paling mahal itu perawatannya seumur hidup kan, selama terus berjalan ya. Soalnya saya pernah lihat itu ya, di kemarin antar anak saya ke rumah sakit di Hermina, musola terawat banget, masya Allah. Terus dia barang itu rumah sakit gede lah Hermina mah. Katanya sih punya atut gitu, tapi musolanya kayak begitu. Ada WC-nya tak kepake karena nggak penuh, kotorannya keluar. Aduh, mau pipis kayaknya. Ya nahan aja tuh. Ada bacaannya dilarang BAB. Wah, betapa pantes keluar semua itu udah penuh gitu, belum disedot. Bagaimana ceritanya itu nggak diperhatikan. Rumah sakit yang bagus itu ya Syariasi. Itu benar-benar itu serius bikin masjid itu. Luar biasa, makanya berkembang terus. Ya kan benar-benar itu. Terus rumah sakit RSUD juga bagus. Di dalamnya itu ada masjid tuh. Bagus tuh RSUD itu juga. Ya ber-AC ya. Gede ber-AC. Ya di itu juga sama. Kalau di Syariasi enggak. Kalau Syariasi cuman pakai marmer sudah bagus, alhamdulillah. Ya di dalam-dalam ya. Cuma ada tempat-tempat tertentu kayak di ya itu sekedar musola ya, tapi kurang perawatan kurang.
baunya minta ampun, tempat pipis itu baunya minta ampun. Padahal itu penting gitu, seperti kayak WC. Kalau ini alhamdulillah berarti kan keurus, berarti ada bersih atau nggak bau gitu. Wa farsuha, dan juga permadaninya. Ini seperti ini karpetnya, ya biar nggak dingin, cakep ya. Tansyitan lil abidin, ini kan diadain itu semua kan dalam rangka untuk memberi semangat para orang-orang yang ingin beribadah, ya ibadah ke masjid ini. Kalau sampai ini udah diurusin, permadani sudah bagus, AC sudah ada, wangi juga udah wangi, bersih juga iya, kamar mandinya juga bagus, bersih lah gitu, nggak datang juga kebangetan itu, kebangetan bisa sampai nggak datang juga itu kebangetan ya masjid ini, ya Allah. Atau misalnya rumahnya dekat banget di masjid tapi nggak datang, masya Allah, dengar azan gitu, padahal ada itu. Kalau udah azan berkumandang itu, ya sebaiknya jangan pergi gitu, ya harusnya mendatangi panggilan itu, karena itu kan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat. Ya kalau ada rasa di sini tidak terketuk hatinya, biasa-biasa aja, imannya itu perlu dipertanyakan. Iman kepada Allah dan hari akhirnya perlu dipertanyakan ya. Atau misalnya laki-laki kepala rumah tangga sholatnya di rumah dulu, itu namanya laki-laki solehah itu. Laki-laki solehah itu bukan laki-laki soleh. Ya karena yang berhak di rumah itu ya para ibu-ibu, para kaum mukminat gitu ya, wanita-wanita saja. Dia memang disunahkan untuk keluar masjid, silakan, jangan dilarang ya. Nah di sini dikatakan ya, qala Allah Ta'ala li Ibrahim alaihi salam. Ini surat Al-Hajj ini kalau nggak. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Ibrahim alaihi salam, wa tahhir baitiya lit-taifina, dan sucikanlah rumahku dari orang-orang yang bertawaf. Yang bertawaf itu bisa artinya maknanya bertawaf, bisa juga artinya orang yang ya jangan mondar-mandir di masjid, melakukan zikir, pindah sholat di sana, sholat lagi di sana, pindah sholat, bisa juga. Tapi tawaf itu dipanggilkan sini tawaf, karena tawaf itu juga bagian daripada ibadah juga kan, ibadah tawaf. Al-ayat ini adalah firman Allah SWT. Fahada wajibun ala man tawalla amrul masjid. Ini wajib, harus bagi orang yang memang diberikan wewenang ya untuk mengurusi masjid, pengurus masjid ya kemudian ya pokoknya pengurus masjid dan juga orang-orang yang memakmurkannya. Kama yang bagi ja'dul matahiri ada abwabiha, juga seperti ini juga sangat dianjurkan untuk ya membuat tempat-tempat untuk bersuci di depan pintu-pintunya, maksudnya untuk wudhu, tempat-tempat wudhu ya, situ di luar, di pintu-pintunya memang harus jauh dari sini ya. Kalau tempat kamar mandi kan memang harus jauh di belakang gitu, kayak di Masjidil Haram kan jauh di belakang. Di Masjid Nabawi mau lebih baik, lebih dalam lagi. Kalau Masjid Nabawi tempat-tempat buang air kecilnya, buang hajat dan sebagainya itu di bawah dalam. Jadi supaya memuliakan makam Nabi ya. Kan makam Nabi di atas, saya di bawah. Kalau sejajar itu kayaknya nggak enak gitu. Sehingga dia buatnya di dalam banget itu. Ya, di bawah. Ya. Baik, ini udah ini ya, udah isya. Baik, ini terakhir nih. Jannibu masajidakum sibyanakum wa khusumatikum wa hududakum wa syara'ikum wa ba'ikum wa jammiruha yawma jam'ikum wa ja'alu ala abwabiha matahirikum. Ini ada hadis dari Ibnu Tabrani. Nah ini, jauhkanlah, maksudnya jauh-jauh, maksudnya hindarkanlah masjid-masjid kamu tuh dari anak-anak yang berisik ya, anak-anak kecil ya. Wah khusumatikum, dan
pertengkaran kamu di masjid. Masjid itu jangan berantem lah, ngapain sih berantem? Yuk kita sama-sama meramaikan masjid. Ya jangan kemudian terjadi apa ya, saling benci gitu. Mohon maaf Pak, dimakan dan bagaimana saya Pak. Terima kasih, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Di sini juga ada nanti ini jam biru. Di sini apa ya? Berikan wangi-wangian di saat apa hari Jumatmu. Ya, salat dan jadikanlah di tempat-tempat pintu-pintunya itu tempat bersuci. Hindarkanlah dari hadmu, maksudnya hukuman-hukuman had, terus jual beli, jualan atau jual beli. Nah, itu. Ini menurut hadis ini. Cuma anak-anak ini, maksud saya mungkin anak-anak yang membuat bisnis. Kalau enggak mah enggak apa-apa. Ya kalau itu sampai yang enggak mengganggu. Terima kasih kurang lebih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.